Betul? Tunggu dulu. Kita berikan semangat buat penerjemah kita yang baru, Ibu Morin. Bilang Morin. Ya. Saya akan menyambung apa yang menjadi tema kita bulan ini. Saya akan sampaikan tentang blessing sacrifices. Saya mau bicara yang part keduanya. Masih ingat waktu saya minggu pertama saya bicara part 1-nya, hari ini saya bicara part 2-nya. Ya. Blessing sacrifices artinya persembahan yang menyukakan. Ya. Saudara tahu kalau sesuatu yang menyukakan itu akan memikat hati kita. Setuju tidak? Kalau beberapa ibu-ibu menyukai bunga-bunga yang indah-indah, itu akan memikat hatinya. Apalagi kalau berbicara soal duit. Siapa yang tidak suka duit? Kasih tahu saya. Ada yang nggak suka duit? Yang suka duit coba angkat tangan. Jangan turun dulu tangan, saya mau lihat yang suka duit, angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, semua ada yang malu-malu kan angkat tangan, artinya aku suka sama duit. Iya kan? Biar kumal-kumal suka nggak duit itu? Duit Indonesia tuh kumal-kumal kan? Tapi tentu suka itu. Saya kalau ke Indonesia biasanya bawa kantongan plastik khusus tuh. Karena saya nggak mau dompet saya bau kan biasanya kan. Tapi suka juga kan sama duit. Nah kalau orang suka sama duit, hatinya pasti terpikat sama duit. Nah ini yang hati-hati. Betul tidak? Beberapa orang karena terpikat, artinya dia akan berani korban apapun yang penting dapat duit. Betul tidak? Ada orang sampai belain duit itu lupa keluarga, lupa segalanya. Yang penting dapat apa? Orang Manado bilang dapat duit, ya kan? Apa itu bu? Duit, ya kan? Pokoknya dapat duit, rela korban apapun. Nah, jadi urutannya ketika orang menyukai sesuatu, itu akan memikat hatinya. Ketika orang terpikat hatinya, itu akan membawa kepada closeness atau kedekatan. Setuju tidak? Makanya hatinya penuh dengan duit, melekat dengan duit, lama-lama terjadi kedekatan. Begitu duitnya hilang, hatinya hancur. Betul tidak? Pernah lihat orang broken heart? Kenapa broken heart? Kenapa broken heart? Ya karena tadi itu sudah terpikat, terus hilang. Bisa menangkap ini? Nah, blessing sacrifices. Perhatikan ini. Persembahan atau korban kita yang disukai Tuhan, itu akan kelanjutannya adalah akan memikat hati Tuhan. Kalau sudah memikat hati Tuhan, akan terbangun sebuah atmosfer yang namanya kedekatan. Setuju tidak? Jadi kalau kita memberikan persembahan korban kita yang menyenangkan hati Tuhan, itu akan memikat hati Dia dan akan membangun, dikatakan apa? Kedekatan. Kita akan buka dulu dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Satu ayat ini dulu. Perhatikan ini. Lukas 19 ayat yang kelima. Dikatakan begini, Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Perhatikan ini. Dan berkata, Sakeus apa? Segeralah turun. Terus apa? Sebab hari ini aku harus apa? Menumpang di rumah. Kata harus, perhatikan. Kalau dia menumpang di rumah seseorang, itu berbicara kedekatan. Betul tidak? Tidak mungkin saya bisa tinggal di rumah seseorang yang stranger dan orang itu membuka pintunya buat saya menumpang di rumahnya. Betul. Menumpang di rumah itu berbicara soal kedekatan, closeness. Nah, berarti apa yang terjadi? Kenapa Tuhan tertarik banget dengan Sakeus ini sampai terpikat dan mau mendekatkan dirinya kepada Sakeus? Perhatikan ini. Berarti di dalam kehidupan Sakeus itu ada sesuatu yang Tuhan sukai sehingga Tuhan terpikat hatinya dan Tuhan mau tinggal di dalam rumahnya. Saya bertanya, siapa yang mau Tuhan itu beserta dalam hidup kita selama-lamanya? Ya mau semua ya toh? Tuhan tinggal dalam hidup kita, dekat banget sama Tuhan. Loh, kalau Tuhan dekat sama kita, kira-kira aman gak hidup kita? Loh iya, betul tidak? Biasanya kalau orang tua, anak kecil nyebrang kan anaknya dipegangin nyebrangnya, betul tidak? Anaknya aman, karena apa? Dalam tangan papa mamanya.
Hidup kita kalau ada di dalam tangan Tuhan, hidup kita ada cerminan yang pasti Tuhan berikan buat kita. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan kehidupan Sakeus ini. Ada sikap dan tindakan Sakeus yang begitu menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan terpikat dan Tuhan mau dekat dengan Sakeus. Amin. Saya kepingin pulang dari tempat ini, Tuhan itu benar-benar dekat sama kita. Setuju? Pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa makan, nggak apa-apa. Pulang, Tuhan dekat sama kita. Emmanuel artinya apa? Tuhan beserta kita. Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Lihat itu murid-murid berada dalam sebuah bahtera, angin gelombang terjadi, tapi angin gelombang itu tidak bisa menghancurkan kapal itu karena di dalam kapal itu ada Yesus bersama mereka. Amin. Nah, ini kita mau belajar. Nah, ternyata Bapak Ibu, korban yang menyukakan itu bukan cuma membawa kita dekat sama Tuhan, tetapi korban yang memperkenankan Tuhan itu akan menarik kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kita. Yang setuju bilang amin. Nah, ini kita mau baca, kita akan belajar sama-sama. Jadi kalau korban itu menyukakan hati Tuhan, akan menarik kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kita. Saudara pengen gereja mudi-mudi kemuliaan Tuhan, ya kita berikan korban waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja. Buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Kita akan buka 20 sampai 25 dulu, nanti kita lanjut lagi, kita lompat-lompat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Terus 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 23. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memiliki seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu bakar. Katanya mereka tidak boleh menaruh api, aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya baiklah demikian. 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu dibanyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Saya cerita dulu, baru nanti kita akan belajar dari ayat ini. Saudara tahu Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Dan Elia menantang Ahab dengan 450 nabinya. Bayangkan, satu orang versus berapa? 450 nabi. Dan Elia berkata, kita akan sama-sama mempersembahkan. Kamu persembahkan seekor lembu dan saya juga persembahkan, tapi nggak boleh pakai api. Biar api turun dari sorga. Saudara bisa bayangkan. Nah, saudara bisa lihat dari 2 kelompok ini, yang satu persembahannya itu memperkenankan Tuhan, sehingga api kemuliaan Tuhan turun ke atas persembahan Elia. Sementara 450 nabi dia persembahkan korban, api nggak turun sama sekali. Di mana bedanya? Karena Elia korbannya menyukakan hati Tuhan. Dengar baik-baik ini. Kalau korban itu menyukakan hati Tuhan, kemuliaan Allah pasti turun. Bilang sama saya, kalau korban itu menyukakan hati Tuhan, apa? Kemuliaan Allah pasti turun. 28-29, lalu saya akan cerita. 28-29 dikatakan begini. Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menorai-norai dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran tubuh mereka. Perhatikan ya. Yang satu satanic practice. Kalau namanya praktis satanik itu, biasanya mereka lukai dan darah keluar. Ya kan? Beberapa waktu lalu, saudara tidak tahu dengar tidak, perusahaan Nike itu sepatunya kan didistribusikan oleh 2 company, ya kan? Dan tahu nggak Bapak Ibu, hari-hari cukup mengerikan supaya Bapak Ibu tetap sadar, mata kita kebuka. Sepatu Nike yang mau didistribusikan oleh 2 perusahaan besar ini, ternyata mereka modifikasi.
tanpa bicara dengan perusahaan Nike. Diganti lambangnya hologram, ya kan? Dikasih lambang anti-craze. Dan kemudian sepatu sebelum didistribusikan, sepatu itu dikorbankan dengan darah manusia. Anda bisa melihat seperti ini. Itu terjadi hari-hari ini. Dan saya baca koran ternyata Nike nggak bisa terima. Nike Shoe, dua perusahaan itu, dan untungnya Nike menang. Jadi tarik balik semuanya. Itu sepatu udah dipersembahkan dengan cara apa? Praktek-praktek satanik. Seperti para sahabat Nabi ini, Bapak Ibu. Dia korbankan tapi dengan darah manusia dikorbankan. Supaya setan turunkan api itu. Tapi nyatanya api nggak turun. Dan Elia mempersembahkan sebuah korban yang menyukai hati Tuhan. Sehingga hati Tuhan terpikat. Ketika hati Tuhan terpikat, api kemuliaan turun di tengah-tengah itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Anda percaya kalau persembahan kita memperkenankan Tuhan akan menarik apa? Kemuliaan Allah akan turun. 29, perhatikan ini. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Kerasukan setan, ya kan? Tetapi tidak ada suara, tidak ada menjawab, tidak ada tanda perhatian. 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, maka datang dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu yang memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menuju belas suku keturunan Yakub. Kepada Yakub telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. 32. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuatnya suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33. Yang menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. 34. Sesudah itu ia berkata langsung. 35. Ini prosesnya. 35. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Sebangsa mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38. Lalu sama-sama dibaca 23. Lalu turun Nabi Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya. Anda bisa bayangkan, air pun habis. Ketika kemuliaan Tuhan, sesuatu impossible menjadi possible. Amin. Sampai misalnya hari ini mengharapkan sesuatu yang ketidakmustahilan terjadi dalam hidup, angkat tangan tinggi-tinggi. Sesuatu yang tidak mustahil, meskipun akal kita berkata nggak bisa, dokter bilang nggak bisa, keadaan berkata nggak mungkin, tetapi ketika kemuliaan Tuhan turun, sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Yang setuju bilang amin. Jadi korban itu harus memperkenankan Tuhan. Ketika korban itu memperkenankan Tuhan, maka akan menarik kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kita. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita hari ini, bagaimana kita memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang menyentuh hati Tuhan, korban yang memikat hati Tuhan, sehingga membawa kedekatan kita dengan Tuhan itu, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita ini. Saudara mau, siapa yang mau dengar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pertama bagaimana korban yang menyukakan hati Tuhan. Balik ayat yang ke-20. Perhatikan ayat 20, dikatakan begini. Lalu turunlah api, ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan sama-sama bilang apa? Bercabang hati. Jadi yang pertama, korban yang menyukakan hati Tuhan itu lahir dari hati yang tidak ragu. Amin. Orang Israel bercabang hatinya. Orang yang bercabang hatinya tidak mungkin bisa mempersembahkan korban yang menyukakan hati Tuhan. Hatinya bercabang. Tuhan bilang, hatimu jangan ragu, hatimu jangan bimbang. Sesuatu yang ragu, sesuatu yang bimbang tidak akan menghasilkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Anda bisa lihat ketika Israel berjalan di atas air, sudah jalan di atas air, tiba-tiba melihat angin, gelombang, mulai timbul keraguan. Begitu timbul keraguan,
Yang terjadi apa? Petrus masuk ke dalam laut. Bapak Ibu, jadi yang pertama korban yang menyukakan Tuhan itu lahir dari hati yang apa? Tidak ragu dan bimbang. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus dicatat baik-baik, itu yang terjadi. Dan saya percaya kalau orang itu mengasihi seseorang, dia tidak akan ragu memberi yang terbaik. Korban yang terbaik dia akan berikan. Setuju tidak? Coba lihat kalau di sini istri Bu Vera mengasihi Gordon kan? Korban berani nggak korban habis-habisan sama si Gordon? Sama Gordon berani nggak? Berani kan? Kalau sakit dirawat, betul tidak? Jangan dibilang kalau sakit dipulangkan ke ibunya saja, ya kan? Tanggung jawab ibunya. Gitu. Nah mungkin kan? Betul tidak? Betul gitu Bu Lele. Jangan pulangkan aku pulang ke Bangka, pulang aja Bu ke Bangka Bu. Nggak bisa, ya kan? Kalau mengasihi dia akan rela apa berkorban. Karena sebuah cerita yang benar-benar terjadi ya, di Korea Selatan, di sebuah desa yang kecil banget, dan di situ ada perumahan yatim piatu. Ya kalau yatim piatu yang tinggal anak kecil-kecil tanpa siapa, tanpa parents, betul nggak? Papa mamanya nggak ada lagi. Itu anak kecil-kecil dirawat di sebuah pedusunan, tempat penitipan anak-anak dibesarkan di sana, tempat yatim piatu. Satu kali terjadi apa mortir itu menghantam tempat itu, sehingga tempatnya hancur. Dan ada satu anak perempuan yang luka berat, sehingga membutuhkan transfusi darah segera. Kalau tidak anak itu pasti mati. Dan yang terjadi adalah semua carer yang tidak banyak, hanya beberapa orang itu golongan darahnya tidak cocok. Akhirnya dari semua data dibuka, ternyata ada satu anak kecil, laki-laki, yang golongan darahnya cocok. Dari data informasi dibaca, anak ini golongan darahnya sama dengan anak gadis kecil ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika beberapa anak yang golongan darahnya sama diminta ibu transfusi darah, dan ketika dokter itu mengambil darah, diambil darahnya, ditransfusi, itu anak kecil dari awal nangis terus. Sampai dokternya berapa kali berhenti, mau jangan disuntik lagi karena anaknya nangis. Nangisnya bukan nangis biasa, nangisnya keras banget, ya kan? Tapi di comfort, nggak apa-apa, nggak sakit. Kalau jambil darah cuma sebentar aja kayak digigit semut. Pernah gitu dulu kecilan kita kalau mau disuntik kan, oh nggak apa-apa, nggak sakit, kayak digigit apa? Kayak digigit semut gitu kan. Tapi anaknya nangis terus. Nangisnya bukan nangis biasa, nangis tragis. Nah, akhirnya dokter bilang, nah nggak apa-apa, diambil sebentar kayak semut, ya kan? Akhirnya tetap disuntik, diambil darahnya kan. Tapi sepanjang diambil nangis terus. Udah selesai kan? Terus dokternya tanya sama dia, tadi itu kan nggak sakit kayak semut kan? Anaknya manggut-manggut, bener dokter, nggak sakit. Lah kenapa kamu nangis? Dari awal nangis terus sampai akhir. Sudah dicabut tuh darahnya sudah selesai kan? Sudah dicabut jarumnya kan? Nangis terus. Lalu anaknya cerita, saya pikir kalau darah saya diambil, saya yang mati. Dia bilang gitu, saya yang mati. Terus dokternya bilang, lah kalau kamu tahu kamu mati kok mau kamu diambil darahnya? Apa jawabannya Bapak Ibu? Karena saya mengasihi itu anak. Sejak kecil kita main bersama, teman main saya. Jadi gak mau dia mati, saya mati gak apa-apa. Anda bisa lihat, ini true story. Anak kecil bisa mengorbankan istilahnya nyawanya dalam tanda petik. Karena ukuran dia itu kalau diambil darahnya mati. Dia rela korbankan nyawanya demi kawannya. Anda bisa lihat kalau seseorang itu mengasihi seseorang, dia tidak akan rela untuk berkorban apapun. Yang setuju bilang amin. Dan dalam gereja ini saya kepingin Bapak Ibu, kita bangun atmosfer seperti itu. Karena kalau terbangun, maka yang terjadi apa? Korban yang menyukakan hati Tuhan itu akan terjadi di gereja kita. Kalau itu terjadi, kemuliaan Tuhan pasti nyata di dalam gereja kita. Yang setuju bilang amin. Mau nggak ngalamin kemuliaan Tuhan? Saya tuh rindu banget loh. Sementara nyanyi memuji Tuhan, yang encok-encok itu sembuh. Ada yang encok nggak? Daripada beli glukosamin, ya kan? Aduh Pak, mau tambah sakit Pak lututnya. Usaha dan kalau memuji Tuhan bilang gini, Tuhan,
Aku ingin mengalami Tuhan. Ketika saya memuji Tuhan, lutut ini sembuh. Kok cuma Jason ya? Yang lain kayaknya jadi penonton. Kalau kita mengharapkan kemuliaan Tuhan turun, yang kuping budek bilang gini, kuping budek bisa dengar. Lumayan, bukan Jason doang, sudah ada beberapa. Yang kanker, tahu kanker? Ngerti, mata duit semua soalnya. Yang mata duit. Yang lagi krisis keuangan, ketika memuji Tuhan, bilang Tuhan, lihat kantong rasanya kosong, Tuhan penuh. Ya, tapi jangan bilang penuh, ulang penuh. Tuhan itu punya cara untuk membuat kita bisa dipelihara Tuhan. Setuju? Udah beneran loh. Aku sudah cerita berapa minggu lalu kan? Saya pernah cerita berapa minggu lalu. Ketika PIC dirintis itu, gak ada jemaat, gak ada keuangan, tuh bayar bensin tuh satu hari. Mobil lama satu hari itu $50, kasih tahu. Bensinnya $50 karena apa? Dari pagi keluar sampai malam. Jauh-jauh perginya kita ke Armada ke utara lagi. Kalau kayak gitu, jarum jemput orang, bawa ke gereja. Dan main-main, saudara. Bensinnya kayak itu banyak, apalagi mobil lama kan. Dulu saya ingat bukan pakai unleaded, namanya leaded. Leaded itu lebih mahal daripada unleaded, ya kan? Tapi Tuhan tuh aja bro. Tiba-tiba 2 orang tiap bulan ngirim duit tuh gak pernah lupa. Selalu amplopnya datang 1 bulan sekali, datang. Bayangkan, kalau kita memuji Tuhan dengan benar, kalau kita dalam ibadah mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun ke tengah kita. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya rindu jemaat, gak ada lagi yang hidupnya itu menderita. Kalau kau berani korban hidupnya terbaik kepada Tuhan, Allah pasti pelihara hidup kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Ayat ini berkata, lihat itu, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Orang bercabang hati itu artinya orang yang ragu, orang yang bimbang, hatinya bercabang-cabang. Tuhan kepingin hati kita sepenuh buat Tuhan. Katakan sama-sama saya, Tuhan kepingin apa? Hati kita apa? Sepenuh buat Tuhan. Itu dulu. Bapak Ibu akan mengalami kemuliaan turun tengah-tengah kita. Yang kedua, ayat 22 berarti. Ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai apa? Nabi Tuhan. Padahal Nabi Baal itu ada berapa? 450 orang banyaknya. Artinya apa? Minoritas di tengah-tengah mayoritas. Bisa mengerti ini? Bapak Ibu, kalau kita memberikan korban persembahan dalam hidup kita kepada Tuhan, seringkali suara-suara mainstream itu, suara-suara mayoritas berkata, bodoh kamu. Betul tidak? Begitu banyak suara masuk ke kita, sehingga kita mau memberi persembahan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, orang bilang, bodoh kamu. Kita lama-lama bilang, iya ya bodoh ya. Betul tidak? Itu suara mayoritas. 450 ini orang loh Bapak Ibu, melawan 1. Bayangkan, ini suaranya lebih kenceng 450 itu. Ini kalau choir, 450 orang ini tidak pakai mikrofon, pasti dengar, betul tidak? Kalau 1 orang sudah suaranya kecil, ya kan, nggak keluar, kalah sama 450 udah pakai mikrofon kan. Tapi yang ini 450 udah pakai mikrofon, suaranya sudah kenceng banget. Mayoritas, tapi Elia berani menerobos mayoritas. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana korban yang menyukakan hati Tuhan, kita nggak boleh dipengaruhi oleh suara mayoritas. Bilang sama saya, kita tidak boleh dipengaruhi oleh suara mayoritas. Ya kan? Saya beri contoh. Bisa sama Gary, satu kali jalan-jalan, bawa keledai. Itu bawa keledai. Jadi mereka bertiga jalan-jalan ujung gelap pakai keledai. Anda bisa bayangkan ya, Gary dan Luisa naik apa? Keledai. Dia bilang kan cool kan? Yang lain naik Mercy, ini naik apa? Keledai. Ya kan? Kalau di Indonesia kan ada Toyota kuda segala tuh. Ini Toyotanya apa? Toyota keledai. Mereka bertiga dengan binatangnya bertiga kan, ke Judelam. Lalu si Garrick sama Luisa berkata gini, yuk kita dua-dua naik keledai. Dua-dua naik keledai ke Judelam. Di tengah jalan orang-orang di freeway bilang, itu loh orang kok kayak gitu ya, udah ada peri kebinatangan.
Masa gede saya gini, yang satu masih kecil, yang satu gede. Naik di keledai. Tidak ada kan kebinatangan. Ya kan? Lalu Gary bilang, ya benar juga ya. Kita nggak pergi kebinatangan. Udah deh, kamu aja yang kecil naik. Luisa naik, keledai, Gary jalan. Ya kan? Di belakangnya persis ada Bu Vera ngeliatin di freeway banget. Diikutin pelan-pelan, gitu. Di sana Luisa naik keledai pelan-pelan. Ya tuh, Gary jalan gitu. Terus Bu Vera sama teman-temannya satu mobil 5 orang, sama Gordon sama siapa lagi, satu mobil 5 orang gitu ya. Bilang, Luisa, kamu keterlaluan itu. Dari tadi kamu yang naik, Gary suruh jalan kaki. Keriting kakinya itu ntar tuh. Ya toh, dia bilang apa? Sabodo. Ya kan? Jalan terus, bentar lagi jalan lagi, ketemu Rosa. Rosa kan tuh ngejemputin orang, kalau sekali ini dia bawa bus minibus. Isinya 50 orang gitu. Ya, bukan minibus, jadi 12 ya, 12 orang. Satu bus 12 orang teriak-teriak dengan Rosa. Woi Luisa, keterlaluan kamu, Gary dari tadi suruh jalan kaki. Jangan begitu dong, nggak bagus kamu siksa dia. Ya kan? Terus saya mikir, tadi kan Vera nggak digubris, sekarang ini satu rombongan gede, dia mikir, oh iya ya nggak boleh ya. Dia turun, Gary suruh naik. Gary naik keledai, Luisa jalan. Ya toh? Ketemu lagi sama yang lain, teman-temannya dia, teman-temannya Gary sekarang ini. Ya kan? Temannya bilang apa? Coba, stand forward, Gary. Stand next to me, Gary. Oh iya, yeah, I know. I used to buy this kind of pen actually. Yeah. I know they try to want to buy this kind of pen. Nah, dia pakai begini kan, terus orang bilang kamu, kalau tampang gagah sih gagah, kayak army, ya kan celana army, ya kan, sepatu army, tapi mental kucing. Masa katanya, dia yang kurus jalan kaki, dia yang naik keledai. Iya tuh? Dia bilang Sabodo, biarin nggak, gua army, capek, gua tetap naik keledai. Datang lagi temen yang lain, ini nggak cocok jadi army, ya kan? Masa mentalnya kayak begitu, yang perempuan suruh jalan dia yang naik. Orang mikir kan, ya benar juga ya, nggak pantas dong. Dia turun, terus apa? Dua-dua bilang, gini aja dah, kita gendong itu keledai. Dia sama dia gendong keledai, sama di tengah jalan di sebelah orang bilang apa? Itu mulai kenapa ya? Jadi semua dari gereja kan jadi begitu ya. Polisi juga begitu ya. Keledai digendong. Nah salah lagi tuh. Lama-lama bingung kan? Ini bingung. Oke, thank you. Okay. Bingung kan dua-dua kan? Lalu bilang sama Luisa, gini aja dah. Kita nggak usah gendong-gendongan. Kita bertiga jalan aja, nggak usah naik. Kita bertiga gandengan dengan keledainya, dengan kamu jalan kaki ke Judela bertiga, nggak usah naik keledai. Keledai jalan, kamu jalan, aku juga jalan. Orang bilang apa? Itu orang bodoh. Punya keledai kok dinaikin. Nah, saya bilang apa Bapak Ibu? Kita ini, apapun yang kita berbuat, pasti dinilai orang. Pasti ada komentar orang. Kalau kita nuruti suara komentar orang, kita akan capek. Lebih baik dengan komentarnya Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jangan dengar suaranya manusia, dengar suaranya Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang persembahkan waktumu, persembahkan. Ya, jangan tunggu nanti kalau sudah gemeteran semua baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan dianggap kayak rumah sakit. Jadi kalau menyerahkan Tuhan kalau sudah begini loh. Ya loh, mau naik. Bayangkan kalau jemaat kayak gitu mau naik di atas sini, mau choir kan, terpaksa tuntun. Aduh, nontonnya lebih lama dari choirnya. Betul tidak? Mumpung masih segar. Mumpung masih sehat. Korbankan segalanya buat Tuhan. Pikiran masih sehat, pakai buat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jangan dengar suara mayoritas Bapak Ibu. Dulu untuk mama saya itu sederhana orangnya. Ketika saya bayangin, mama saya setengah mati sekolahin saya sampai saya lulus. Ya kan, punya titel. Lalu saya kerja baik-baik. Lalu saya bilang sama mama saya, Ma, saya mau full time, Ma. Mama saya cuma bilang kayak gini, kamu yakin? Cuma itu dong, yakin? Ya sudah jalan. Mama saya seperti itu. Bayangkan kalau saya dengan teman-teman saya 1 Juni,
Kamu bodoh Johan, ngapain kamu kayak gitu? Dulu sekolah nilainya bagus-bagus, kamu rela tinggalkan segalanya, kerjaan mapan, kenapa kamu tinggalkan? Akan keluar suara-suara seperti itu, dan saya tidak akan jalan. Tapi karena memilih lebih suara Tuhan daripada suara mayoritas, nah korban itu memperkenankan hati Tuhan. Yang setuju bilang amin? Jadi yang pertama apa? Korban yang memperkenankan Tuhan itu lahir dari hati yang tidak ragu dan bimbang. Yang kedua apa? Tidak dipengaruhi oleh suara mayoritas. Yang ketiga adalah, dengar baik-baik Bapak Ibu, kita harus punya mentalitas yang dikorbankan. Bilang sama saya, kita punya mentalitas yang siap dikorbankan. Kenapa bisa begitu? Perhatikan, Elia itu menghadapi 450 nabi, betul tidak? Dan kalau api itu tidak turun, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Elia bilang nanti api turun dari surga, api tidak turun, kira-kira bisa bayangin nggak? Elia itu bisa dicincang. Elia bisa dirajam batu dan dibunuh saat itu juga. Karena apa? Karena dia menghancurkan mesbahnya Baal. Bisa menangkap ini? Jadi Elia itu kenapa korbannya memperkenankan Tuhan? Karena Elia tidak takut menghadapi resiko. Mentalitasnya dia siap dikorbankan. Amin. Kalau kita siap dikorbankan, kemudian Tuhan akan turun. Dulu ketika kami diutus ke sini ya, itu tidak mudah Bapak Ibu. Pendeta saya itu tidak sembarangan utus kita. Ya. Tentu dia dalam doa dan di dalam puasa dia menyuruh kita, mengutus kita tidak sembarangan. Seorang hamba Tuhan diurapi Tuhan dahsyat banget. Tidak mungkin sembarangan. Kami diutus, tapi tahu enggak? Kami ditentang oleh banyak orang. Dan salah satu itu adalah anaknya sendiri. Ketemu saya ingat saya lagi jalan di lorong gereja. Satu hari saya jalan di situ, ketemu dia. Dia bilang begini sama saya, Johan katanya, ngapain sih? Kamu itu kok ngotot ke luar negeri? Dianggap kalau itu pelayan ke luar negeri itu adalah mencari untung. Ini salah besar. Kalau saya cari untung, saya pilih ke Amerika waktu itu. Saya diutus ke Amerika juga, saya nggak mau. Ya kan? Kalau saya mencari untung, saya ke Kanada. Kalau saya mencari untung, saya ke Eastern State. Tapi saya bilang, kota Perth. Perth itu kecil. Cisan udah orang lama. Ini orang lama di Perth. Tanya dia. Orang lama itu apa yang terjadi? Baru-baru nggak tahu. Yang baru datang baru 2007, baru kata kota Perth. Kota Perth kalau ditarik balik tahun 1992 itu sepi. Tanya masih suami loh. Sepi. Orang bilang kayak kuburan kota ini. Orang dulu nggak tertarik kota Perth kok. Tariknya ke Sydney, Melbourne, ya kan? Tapi Tuhan tunjuk saya ke sini. Saya lihat di dalam penglihatan saya itu jelas banget. Maka saya bilang nggak terombang ambing saya ke sini. Anaknya tentang Bapak. Dia bilang, ngapain sih luar negeri? Saya bilang begini, saya ingat banget. Saya panggil Jakob kan. Oh, saya bilang, gini aja, aku bilang. Saya nggak usah dibiayain. Saya bilang, nggak usah dibiayain. Makanya saya waktu datang dulu dan nggak dibiayain. Nggak usah dibiayain. Apa jawabannya Bapak Ibu? Karena dia pegang keuangan di gereja, dia bilang, oh bagus, katanya begitu. Bagus. Jadi nggak usah dibiayain. Jadi kalau nggak dibiayain kan nggak pusing. Lu mau datang ke Perth apa nggak Perth kemana terserah. Gereja nggak keluar duit. Saya bilang nggak usah dibiayain. Tahu nggak saudara? Seperti itu mentalitas yang dikorban seperti itu nggak gampang. Tapi kalau Anda berani berjalan seperti itu, kemuliaan Tuhan pasti turun. Setuju tidak? Saya cuma bilang sama mereka, kita belum punya anak. Oh sudah, jadi masih kecil. Jadi masih berapa? 9 bulan. Saya bilang sama dia, kita siap pergi kali ini karena nggak dibiayain. Kita pakai sepatu cat. Sepatu cat itu sepatu olahraga itu, ya kan? Jadi siap jalan. Ya kan, nggak ada mobil nggak apa-apa. Naik bus, naik transport umum. Habis duit jalan kaki, ya gitu. Siap dikorbankan. Jadi saya datang ke sini itu dengan mentalitas apa? Datang di kota yang bukan cari senang. Dengan berapa? Saya ingat, saya ngomong sama dia. Kita datang di sini bukan cari senang. Kita siap menghadapi sengsara, menghadapi segala korban apa. Dan ternyata apa? Begitu kita punya mental seperti ini Bapak Ibu. Pemeliharaan itu dari hari ke hari, jam ke jam, bulan ke bulan. Tangan Tuhan nyata banget. Perintis pekerjaan Tuhan kalau nggak disebut biaya itu udah gampang Bapak Ibu. Kami punya anak kecil, ya kan, Jerry 9 bulan. Tapi saya kasih tahu, selama dia dibesarkan, nggak pernah sakit. Ya dong, saya ingat banget ketika masih kecil, kami kadang
datang ke sebuah tempat yang dekatnya ada childcare. Di JP namanya anak kecil kepingin juga main-main di tempat childcare. Kami cuma gendong gini aja, ngeliatin tuh anak kecil main-main. Ini pagar tinggi kan, saya gendong dia lihat gini, lihat childcare di bawah itu, cuma lihat gitu doang. Dia nggak sempat masuk childcare. Dan dia dibesarkan mulai pagi sampai besar. Dia kasihan, saya nggak pernah punya waktu ngajar dia. Joshua, Jois, saya punya waktu ngajar dia, sekolah ini saya ajarin. Jeffrey nggak punya waktu saya ngajar dia. Pagi pergi itu sampai malam, pulang ngeteler. Kadang kasihan cranky namanya anak kecil, dibawa terus capek kan, cranky di jalan. Tapi dengan baik-baik. Saat ini orang bilang, Jeff itu gimana? Tapi saya mau beritahu, Jeff dipelihara Tuhan luar biasa saat ini. Percaya banyak yang Tuhan kasih buat dia. Dapat apa Tuhan? Tuhan bisa pelihara maksudku. Kalau kita benar-benar korban memperkenankan Tuhan, kita nggak dengar suara mayoritas. Asal Tuhan ngomong, kita berani melangkah dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Bisa menangkap ini ya, saya ulang lagi. Ada 4 sikap yang harus kita miliki untuk membuat persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, lahir dari apa? Hati yang tidak ragu dan bimbang. Yang kedua apa? Tidak boleh dipengaruhi suara mayoritas. Dan yang ketiga apa? Siap dikorbankan. Terakhir kita akan buka ayat kita di dalam pasal yang ke-18. Saya juga nggak ngomong terlalu banyak-banyak. Ibu Morin, kecepatan saya segini oke? Kecepatan saya akan perlambat. Kecepatan tidak? Ya, oke Pak. Oke ya. Ya, beri semangat Bu Morin, tepuk tangan lagi ya. Beri semangat. Ayat terakhir 30 sampai 33. Ayat terakhir ayat 30 dan 33. Saya kepingin Bapak Ibu baca sama-sama saya ayat terakhir, 2 terakhir. 30 sampai 33 sama-sama dibaca. 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu, perhatikan ini, ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 33, langsung lompat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongnya di atas kayu api itu. Nah ini perhatikan ini. Jadi mesbahnya udah hancur. Tuhan bilang bangun dulu mesbahnya. Mesbahnya dibangun, ya kan? Dan taruh kayu di atas itu. Bapak Ibu, kayu itu alat untuk membuat bahan untuk membakar daging itu, betul tidak? Anda harus punya kayu. Segala keinginan manusia kita berupa kayak kayu itu terus dikorbankan. Ego kita, selfishness kita itu dikorbankan. Dan ketika itu dikorbankan, mesbah diperbaikin, baru api itu akan turun dari surga. Bapak Ibu, ada orang kadang-kadang tahu beri persembahan tapi bukan dari lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mesbah itu hancur. Saya rindu jemaat di sini. Mesbah kita, mesbah doa kita, mesbah fellowship kita itu nggak boleh hancur. Percaya saya, kalau mesbah itu hancur, korban persembahan yang kita berikan itu bukan lagi dari hati mengasihi Tuhan. Tapi selama mesbah itu ada, kita bangun mesbah, hubungan kita dengan Tuhan kita bangun dengan baik. Maka kita beri persembahan itu bukan karena dorong manusia, tapi karena hati kita yang beri persekutuan Tuhan. Amin. Kalau jam doa kita hancur selama ini, yuk sama-sama ya. Sama-sama kita akan bangun lebih jauh lagi. Mesbah itu harus diperbaiki. Sehingga ketika kita berikan persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin mesbahnya sudah pecah, mesbahnya berantakan. Hari ini kita akan bangun sama-sama. Mesbah itu kita bangun sama-sama. Sehingga ketika kita mulai persekutuan kita dengan Tuhan dekat, korban yang kita berikan itu akan lahir dari hati mengasihi Dia. Yang setuju bilang amin. Saya kepingin pemusik bisa naik ke atas sementara. Bapak Ibu duduk aja sementara. Kita tutup mata, kita renungkan. Kita mau merenungkan baik-baik. Sejauh mana mesbah kita itu sudah hancur atau masih ada? Kalau hancur, perbaiki. Karena memberikan korban persembahan itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang membuat kita tetap tahan mempersembahkan korban bagi Dia. Tutup mata kita. Saya kepingin hari ini merupakan khotbah saya terakhir dalam bulan ini. Saya kepingin tantang saudara Bapak Ibu, saya ingkari Bapak Ibu untuk memiliki mesbah yang benar, mesbah yang utuh,
Mesbah yang dimana kayu itu terbakar, membakar korban persembahan kita dengan baik. Biar kita hampiri Tuhan. Ambil waktu ini Bapak Ibu sendirian dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Sementara kita berdoa, berikan persembahan korban yang terbaik kepada Tuhan dalam hidupmu. Lewat suaramu, waktumu, tenagamu, resources yang kau punyai dari Tuhan. Kita beri yang terbaik kepada Dia. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sekali katakan Bapa. Mari cuma sama-sama dengan berkatakan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang. Mari sama-sama kita berdiri katakan, ku sembah Kau. Mari sembah Tuhan dengan segala batinmu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami membangun kembali mesbah itu. Kami mau ketika persembahan kami ditaruh di atas mesbah itu, api dari surga turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya bukan cuma 1-2 orang di tempat ini yang mengalami kemuliaan Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan ini Tuhan melihat dan mengalami sendiri kemuliaan Tuhan dahsyat turun dalam hidupnya. Ajar kami Bapa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. A pleasing sacrifice. We over to you, Jesus. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan Hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan. Inilah waktunya kita persembahkan hidup kita. Bagikan mesbah dulu. Korban yang hidup
Tuhan buat kami semua mengerti dan menjadi orang-orang yang makin berani berkorban yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan pengumuman. Minggu ini kita ada komsel hari Rabu jam 10 di taman, dan juga jangan lupa di bulan depan itu kita ada ibadah perayaan Mother's Day. Jadi bagi saudara bisa dimulai dicatat tanggalnya 9 Mei itu jam 11 pagi di tempat ini. Jadi saudara yang mau undang teman-temannya bisa minta soft copy-nya itu berupa text message di Ibu Mika atau Pak Johan, itu nanti bisa dikirim ke WhatsApp saudara masing-masing. Jadi saudara bisa invite teman-temannya ya. Jadi acaranya itu lagi dipersiapkan oleh tim panitia kita, makanan juga lagi disiapkan. Jadi semuanya itu udah dipersiapkan dengan baik. Jadi kita yakin kalau saudara datang tempat ini untuk bawa teman-teman, bawa jiwa-jiwa angkat itu semua akan diberkati gitu ya. Itu aja pengumumannya singkat. Lalu juga kita mau offering. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Saudara bisa mempersiapkan amplop yang sudah disiapkan. Tolong ditik di amplop saudara di mana alokasi yang saudara inginkan. Lalu untuk persembahan operasional gereja itu cukup dimasukkan uangnya ke dalam kantong offering yang diedarkan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kebaikan-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami untuk berjalan setiap hari bersama Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan, pakai persembahan yang kami berikan ini untuk memenuhi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan berlipat kali ganda. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara kantong offering diadakan, kita mau pelajari satu lagu yang baru tadi. Kita akan ulang lagi. Bukan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji
biar apa yang kau katakan dalam firman-Mu, ketika persembahan kami itu menyukakan hati-Mu, kami mau kemuliaan Tuhan turun menyertai kami. Sebelum kami pulang Tuhan, sertai kami dengan kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu. Api dari surga turun, membuat Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Angkat tangan Bapak Ibu. Lihat Tuhan, tangan-tangan kami diangkat. Kami mau diberkati, kami mau dikuatkan, kami mau diurapi, kami mau disertai Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus-Mu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Orang yang diberkati sama-sama bilang amin, amin. God bless you all.